Oke, selamat datang di RO, balik lagi bersama gue Reza. Jadi di WWDC 2022 kemarin Apple baru saja mengumumkan macOS 13 atau mereka menyebutnya macOS Ventura. Jadi gue udah pakai macOS Ventura ini selama semingguan. Terus gimana sih experience gue pakai macOS ini? Kita cari tahu aja ya. Pertama adalah Mail App. Ini kita bisa ada suggestionnya, gue search ya di pojok kanan ini, kalian bisa lihat. Nah, ini dia langsung keluar suggestionnya. Terus kalau ada attachment, dia juga ngeluarin attachmentnya. Sekarang sih lebih oke sih dibanding yang kemarin. Kalau yang kemarin tuh gue bisa bilang nggak ada suggestion ini. Terus juga ada fitur namanya undo send, jadi kita bisa membatalkan pesan nih atau email yang barusan kita kirim. Ini gue contohin, misalnya ini gue balas nih, gue balasnya tes ya, ini gue langsung kirim ya. Nah, di pojok kanan bawah ini ada undo, ini bisa kita klik. Nah, dia balik lagi pesannya, jadi kita nggak jadi ngirim pesan yang tadi udah kita balas. Ini adalah salah satu fitur yang baru sama Apple dibawa ke Mail App-nya. Terus selain fitur undo message, undo send, dia juga bisa schedule send. Jadi kita bisa ngirim pesan atau message email kita tuh di jam berapa. Kalau yang available di sini sih jam 9 besok, atau kita bisa set sih waktunya. Oke, selanjutnya ini di Safari ada namanya tab group. Nah, tab group ini kita bisa sharing. Ini tab group gue buka yang coding misalnya. Nah, yang di coding ini gue bisa share nih ke siapa. Nah, ini dia share tab group misalnya. Nah, di sini kelihatan gue bisa kirim ke siapa gue mau share tab group gue. Jadi orang-orang yang dapat undangan untuk melihat tab group gue, dia bisa melihat tab yang gue buka, dan nanti icon-iconnya mereka tuh ada di tabnya tuh, mereka lagi buka tab yang mana. Nah, itu fitur yang unik sih menurut gue, di browser jarang banget kan ada fitur yang seperti ini. Oke, selanjutnya ada di foto app ini kita bisa share album. Jadi di share album ini kita bisa share folder atau album kita ke orang-orang yang kita invite. Oke, lalu ada fitur baru di Spotlight, itu ada fitur web search. Jadi kita bisa search kayak foto di Spotlight, contohnya kayak gini. Nah, ketika kita ketik gini, nanti dia akan keluar foto-foto yang kita cari seperti ini, foto kuda ini. Gue bisa bilang ini fitur yang menarik, cuma gue nggak gitu pakai banget Spotlight, apalagi buat searching. Biasanya gue pakai Spotlight buat buka aplikasi aja sih, gitu. Oke, selanjutnya ada aplikasi message yang mana nggak gue pakai banget. Dan fitur barunya sih seperti ini. Jadi kalau kita ngirim sebuah pesan, kita bisa edit juga undo pesan tersebut, atau kita hapus. Gua sih jarang banget sih pakai aplikasi ini, tapi oke sih fiturnya. Oke, selanjutnya yang menarik lagi adalah continuity kamera. Jadi yang mana fitur ini bisa memungkinkan kita menggunakan iPhone kita sebagai webcam. Biarpun di Mac gua ada webcamnya, gue jarang banget sih kalau meeting gitu buka kamera gue gitu. Mungkin fitur ini ditujukan Apple untuk content creator mungkin ya, karena di fiturnya sendiri itu ada namanya Dash View, ada Portrait Mode, ada Center Stage. Itu gue lihat sih kemarin oke banget sih fiturnya, cuma sejauh ini sih gue belum pakai banget sih. Salah satu yang gue notice banget adalah ini sih, sistem setting. Dia tampilannya sekarang model kayak iPhone, menunya di sebelah kiri, terus sebelah kanannya langsung ada isinya atau detailnya. Dan salah satu lagi yang gue notice adalah aplikasi Notes. Dia itu sekarang seperti ini, terpisah berdasarkan waktu kita membuat sebuah notes gitu. Ini yang gue bikin tadi ada dua, terus ada yang tahun lalu, yang ini lebih kelihatan gitu yang paling update yang mana, terus yang paling lama yang mana.
Oke, selanjutnya ada aplikasi Clock. Nah, aplikasi ini tuh setahu gua di Big Sur atau Montre atau yang sebelum-sebelumnya kayaknya nggak ada deh. Ya menarik sih, kita jadi bisa lihat jam dunia, terus kita juga bisa set alarm. Asik ya. Itu biasanya nge-set alarm di handphone, sekarang di Mac kalian bisa set alarm gitu. Gua nggak tahu bakal kepake atau enggak, cuma ya oke sih ada aplikasi ini. Nah, selanjutnya di Ventura ini juga ada game center, cuma gua lama pakai Mac, gue jarang banget main game di Mac gua sih gitu. Pernah sih gue main kayak Wonderbox gitu, tapi cuma beberapa saat, abis itu ya udah gitu aja gitu. Karena kalau gue pakai Mac itu gue lebih fokus ke kerja sih, jadi gue kalau main game gue masih prefer pakai Windows. Oke, yang terakhir itu Stage Manager. Jadi ceritanya Apple membawa fitur Stage Manager ini ke Mac itu untuk orang-orang yang menggunakan atau bekerja menggunakan Mac itu supaya lebih fokus. Contohnya nih, kalau misal kita buka window-window yang ada di belakang ini yang terlihat mungkin mengganggu atau membuat pandangan kita jadi tidak fokus. Nah, dengan fitur Stage Manager ini mereka akan berada di sebelah kiri, terus yang hanya fokus, yang hanya sedang dibuka aja atau yang aktif aja. Contohnya kayak gini ya, kita klik, nah seperti ini. Jadi yang fokus hanya yang kita pakai aja di tengah gitu. Kalau kita mau ganti map ya tadi tukeran. Cukup menarik, cuma gua nggak pakai banget sih buat kerja. Oke, jadi itu pengalaman gua pakai macOS Ventura. Mudah-mudahan nanti di sebulan 2 bulan lagi ketika rilis resmi udah bisa di-download oleh kalian semua dan membuat kalian bekerja jadi lebih produktif. Itu paling yang bisa gue cerita. Kalau kalian suka boleh di like, di komen, di share, silahkan subscribe, dan makasih buat yang mampir ya.